Ya, sudah ini kitab Sakaria, lalu terus kemudian kitab Hagai, kitab Maleakhi, ya. Ada kemiripan itu. Waktu kita baca secara sepintas lalu ya, itu ada seperti kayak seolah-olah ada concern yang sama ya, tapi on a closer look di dalam pembacaan yang lebih detail gitu. Sebetulnya kita melihat tekanan yang rada berbeda. Maksudnya begini sih, kemiripannya itu ini ya, yang seringkali juga bahkan dikatakan oleh beberapa scholar gitu, ini apa, program untuk pembangunan temple itu ya, seperti ya, kayak seolah-olah ini apa itu mirip sekali ya dengan Hagai, dengan kitab Hagai gitu. So, saudara bisa bayangkan di dalam ini ya, kitab-kitab yang post exilik seperti ini kan memang ya, apalagi yang akan ditekankan kalau bukan pembangunan temple gitu kan, di ini apa di kitab-kitab post exilik seperti ini. Tapi ternyata waktu kita baca lebih teliti ya, maksudnya mengikuti pandangan scholarship yang lebih recent gitu, ternyata ini apa, penekanan pembangunan temple ini bukan merupakan central concern ya di dalam kitab Sakaria gitu. Kita bisa membaca sih beberapa bagian ya, ini apa yang apa itu let's say bisa ditafsir ke arah sana. Kita coba lihat dari Sakaria 1:16 ya, Sakaria 1 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang, rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Ya, sudah bisa membaca di dalam bagian ini ada ini apa penekanan Tuhan atau Yahweh akan kembali lagi kepada Yerusalem, ya, pemulihan Yerusalem. Lalu rumah Tuhan yang akan didirikan pula di sana gitu ya. So ini bisa dipakai sebagai satu ayat yang ya ini toh ada program tentang pembangunan tempel kan, pembangunan rumah Tuhan gitu. Dan bukan cuma ini, soalnya kita bisa baca juga di dalam pasal 4, 9, 10. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Again, di dalam bagian ini saudara membaca ini ya, apa kalimat Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini ya. Lalu kita baca satu bagian lagi pasal 6, 12, 13 ya. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas, ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. 13, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas takhtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Sekali lagi sudah membaca di sini ya, yang disebut Tunas ini ya, itu akan mendirikan bait Tuhan ya, akan mendirikan bait Tuhan. Jadi sudah melihat di dalam bagian-bagian ini ya, ini again menurut scholarship yang lebih apa ya, lebih awal gitu. Awal itu let's say tahun 70-an gitu saya, tahun 70-an. Ada satu scholar Jerman namanya Seibold ya, Seibold, dia itu ini yang mungkin yang menekankan, yang memopularisasikan ide program utamanya itu adalah pembangunan tempel gitu. Dan ini diikuti bukan cuma di Jerman tapi juga di ini siapa scholarship kitab Sakaria di tempat-tempat lainnya juga gitu. So cukup populer bagian ini, tapi belakangan ini apa teori jadi agak diragukan gitu ya. Despite ada ayat-ayat yang tadi kita baca, tentu bukan nggak ada mention memang tentang ini ya, tentang apa itu, tentang temple ya. Tapi ternyata ini bukan central concern, bukan basic theological profile yang paling utama gitu, karena ada yang lebih utama daripada ini gitu.
Dengan demikian, maka saudara bisa melihat ada perbedaan profil jadinya antara Sakaria dan Hagai, meskipun ya cukup dekat ya itu ya, ini apa itu relasinya gitu. Nah kalau bukan pembangunan tempel lalu apa saudara yang bisa ini apa diusulkan sebagai basic theological profile yang lebih sentral katakanlah di dalam kitab Sakaria, yaitu ini saudara, eschatological hope ya. Eschatological hope. Hope atau pengharapan akan keselamatan yang akan datang. Pengharapan akan keselamatan yang akan datang. Nah ini penting sekali ya kalau untuk Sakaria gitu. Nanti kita coba akan melihat ini ya di dalam pengertian apa, bisa nggak kita baca kitab Sakaria itu sebagai bagian dari kitab apokaliptik gitu misalnya, karena kalau kita baca sepintas seperti kayak ini mirip ya, ini genre-nya dengan kitab apokaliptik gitu. Tapi ntar sebelum ke sana kita mau bicara yang lain juga gitu. Mirip seperti ini sih, mirip seperti apa itu aliran Deuteronomic Historian ya, Deuteronomic Historian atau DTRG ya kalau dalam bahasa Jerman. Itu mereka menjelaskan lagi bahwa apa ya, kalimat-kalimat penghukuman, kalimat-kalimat penghakiman yang pernah diucapkan oleh earlier prophets waktu mereka mengatakan ya, itu adalah hal yang benar karena ya memang penderitaan yang atau penghukuman yang harus ditanggung oleh Israel itu sudah sepatutnya karena dosa dan pelanggaran mereka. Nah ini tipikal ya saya di dalam aliran teologi Deuteronomic Historian itu kan mereka memaparkan seperti itu gitu. Jadi ini menjelaskan kenapa sih Israel kok bisa menderita seperti ini gitu ya. Kenapa kok Israel akhirnya itu terbuang gitu, masuk di dalam masa exile, pembuangan. Ya karena ada dosa-dosa ya, dan dosa yang very peculiar gitu, dan itu pelanggaran gitu ya, sehingga akhirnya terus kemudian menimbulkan amarah atau murka dari Yahweh sehingga bangsa Israel terbuang ya. Nah ini saudara bisa mendapati gambaran seperti ini juga di dalam Sakaria. Jadi itu berita-berita penghakiman, ya penghukuman itu dijelaskan memang ya orang-orang Israel yang terbuang, yang menderita ini ya, maksudnya zaman pembuangan itu sendiri memang harus terjadi seperti itu ya. Ini keadilan Allah yang sedang dinyatakan. Bagian ini memang bukan baru sih ya, bukan baru. Bagian ini aliran pengaruhnya cukup kuat dari Deuteronomic Historian sepertinya gitu ya. Tapi ini bagiannya sekali lagi memberikan satu apa ya pledoi gitu ya, memberikan satu apologia ya terhadap keadilan Allah gitu, bahwa nggak salah memang itu eksal itu memang perlu terjadi. Bangsa Israel layak untuk menerima penghukuman itu ya, meskipun ini adalah apa ya sudah selesai lah, ini kan post exilik ya konteksnya gitu. So tapi penghiburannya kalau tadi kan penjelasannya yang seperti kayak membuat orang nggak bisa berbantah gitu ya dengan Tuhan gitu, bahwa penghukuman itu adil gitu. Tapi ada penghiburan juga, penghiburannya adalah bahwa Yahweh sendiri, Tuhan sendiri itu yang akan membersihkan segala halangan, segala hambatan, baik itu yang dari dalam maupun yang dari luar ya, yang menghambat datangnya keselamatan itu ya, sehingga Israel itu bisa menikmati damai sejahtera yang sejati ya, sehingga Israel boleh mendapatkan keselamatan itu. Siapa yang akan memastikan itu? Yaitu Yahweh sendiri. Yang memastikan adalah Tuhan sendiri ya. Tuhan yang akan menyingkirkan halangan-halangan itu. So Tuhan yang menghukum dengan adil ya, dan ya nggak perlu berbantah lagi. Memang penghakimannya itu adil adanya. Tapi Tuhan juga yang membalut ya. Tuhan juga yang akan memulihkan. Tuhan yang memastikan bahwa keselamatan yang dibuatkan, yang dijanjikan itu akan terjadi. Nah tadi kita bilang ini ya saya, waktu kita bicara tentang kitab Sakaria ini khususnya gini saya, kalau di apa itu
di scholarship biasanya dibedain antara ini ya, protosakaria dan apa ini, deuterosakaria gitu. Bagian yang awal, bagian yang kedua ya, protosakaria itu pasal 1 sampai 8 ya. Ini itu namanya protosakaria gitu. Lalu terus kemudian disebut dengan deuterosakaria itu ya ini saya bagian 9 ke atas ya. Pasal 9 ke atas itu deutero gitu. So di dalam bagian protosakaria ini ya, maksudnya pasal 1 sampai 8 ya. Ada yang coba mengusulkan Giese misalnya ya, itu tahun 90-an ya, tahun 90-an mencoba tuh mengusulkan ini protosakaria ini bagian daripada genre apokaliptik ya. Kitab apokaliptik itu sudah tahu ya, seperti kitab Daniel itu apokaliptik gitu. Kitab Wahyu ya, di Perjanjian Baru itu definitely apokaliptik gitu ya. Kitab-kitab tentang penyingkapan akhir zaman gitu ya. Itu kitab apokaliptik namanya gitu. Sangat kental di dalam nuansa eskatologis pasti gitu ya. Nah, Giese itu dia mengusulkan pembacaan ini gitu, pembacaan kitab Sakaria ya itu ya sebagai bagian daripada apokaliptik. Nah, tapi saya kalau sebetulnya dilihat lebih detail ya, dilihat lebih jauh, dilihat lebih dalam gitu, ada ciri khas atau ini ya Pak, kekhususan yang biasanya ada pada genre apokaliptik, tapi ternyata nggak hadir ya di sini gitu, nggak hadir. Misalnya apa sih? Kitab apokaliptik itu tipikal ya, ada kontras ya, ada oposisi ya, oposisi yang sangat kontras gitu. God versus the world ya, antara Allah versus dunia. Gitu. Tipikal apokaliptik ya, sudah bisa melihat itu dalam Wahyu, dalam Daniel itu jelas sekali gitu. Ada kontras ya, Allah dan dunia ini, kerajaan Allah dan kerajaan dunia itu tipikal banget ya di dalam hal ini. Gitu. Itu ada ya, itu perlu ada gitu. Lalu terus kemudian juga periodisasi waktu ya, periodisasi waktu ya, sudah bisa ketemu itu di Wahyu, sudah bisa ketemu itu di kitab Daniel juga, ada periodisasi waktu kan ya. Tapi itu nggak ada di kitab Sakaria, nggak ada periodisasi waktu ini, nggak ada. Jadi itu juga missing ya tadi kontras yang sangat kuat antara Allah dan dunia nggak ada. Terus kemudian periodisasi waktu juga nggak ada. Lalu terus juga ini berjalannya sejarah ya. Berjalannya sejarah yang sudah ditetapkan ya seperti itu ya, kita kalau memang tahu sih kalau di dalam teologi reform kita semua mengatakan segala sesuatu juga ditetapkan, betul sih ya, tapi khususnya di dalam kitab apokaliptik itu ya saudara mendapati gambaran determinisme dari sejarah ya, sejarah yang gak bisa belok, yang pasti akan mengarah ke arah sana ya, itu sudah dinubuatkan dan pasti akan terjadi seperti itu ya, itu quite deterministik gitu di dalam hal ini ya. Itu juga missing di dalam kitab Sakaria ya. Lalu ciri khas yang terakhir dari kitab apokaliptik ya itu ini ya, ya mungkin ini yang terakhir ini debatable ya, debatable gitu alasannya gitu, diusulkan oleh para scholar ini tentang pseudonymity dari kitab ini ya, itu menurut ahli dari kitab Sakaria ini saya itu terlalu jelas ya, sehingga akan menjadi kitab apokaliptik gitu. Jadi 3-4 alasan ini ya saya itu membuat recent scholarship itu sulit untuk mengatakan bahwa kitab Sakaria ini tepat untuk dikategorikan menjadi genre apokaliptik ya, apalagi proto Sakaria ya. Nah kalau deutero Sakaria mungkin ya orang masih bisa argue gitu di bagian yang 9 ke belakang, tapi pasal 1 ke 8 ini sulit sebetulnya untuk menempatkan ke sana gitu. Jadi sekali lagi eschatological hope betul gitu ya, tapi
eschatological hope itu betul itu, tetapi hati-hati untuk enggak membacanya sebagai kitab apokaliptik gitu ya. Nanti kita akan melihat satu bagian yang penting ya, saya kita coba mau highlight di dalam bagian ini. Tapi sebelumnya kita mau membaca beberapa bagian lagi dari kitab Sakaria ini ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang Deutero Sakaria ya, yang mulai dari pasal 9 itu. Pasal 9, kita bisa membaca pasal 9 ayat 8, 15, 16 ya. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Itu 8 ya. Lalu terus kemudian 15, 16. Terus 9, 10 sudah membaca di situ Raja Mesias di Sion ya. Lalu terus kemudian kita baca 15, 16. Tuhan semesta alam, maksudnya di pasal yang sama ya, pasal 9 ayat 15. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikian mereka di tanah Tuhan. Nah, sudah kalau sudah membaca di dalam ini ya, keseluruhan kita memilih beberapa ayat, 3 ayat ini saja gitu. Ini kan Israel akan dipulihkan kembali gitu. Nah, saudara melihat di situ pemulihannya itu sebetulnya juga adalah pemulihan Yerusalem ya. Pemulihan Yerusalem. Jadi Yerusalem ini kembali diterima, kembali dipulihkan, direstorasi ya. Mungkin satu bagian lagi, 10 ayat 6 ya, 10 ayat 6. Saya membaca ayat yang ke-6. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda ya, kaum Yehuda. Yehuda ya, berarti ini Yerusalem, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan Allah mereka dan aku akan menjawab mereka. Ya. Jadi saudara melihat di sini ini satu pembalutan ya, setelah exile, setelah pembuangan, lalu terus makanya ada kalimat di sini ya, mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku ya. Seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku ya. Masa pembuangan 70 tahun itu tentu saja adalah masa penolakan ya, tentu saja gitu. Tapi di sini terus kemudian waktu masa pembalutan ya, ini restorasi ini datang, ada kalimat keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku ya. Itu sudah membaca kalimat penghiburan seperti itu di dalam pasal yang ke-10 tadi ya. So, saudara melihat kepentingan Yerusalem yang again di restorasi di sini ya. Jadi sudah bisa melihat perkembangan ya gitu ya, dari teologi Sion ya, pengharapan Sion. Ini kalau boleh refresh ya, teologi perjanjian lama. Pengharapan Sion itu kan ini ya, meskipun seluruh dunia itu akan hancur, kolaps semuanya gitu ya. Termasuk bahkan kerajaan utara gitu kan ya, kerajaan utara mau jatuh dan betul-betul jatuh, tapi Yerusalem nggak akan jatuh gitu kan ya. Jadi so confidence, yakin sekali bahwa Yerusalem itu adalah kota Allah dan gak akan pernah runtuh. Ternyata terus kemudian pada tahun 586 ya, sebelum Kristus ya, hancur juga gitu kan ya. Hancur juga gitu. Beberapa periode setelah kerajaan utara, akhirnya kerajaan selatan kan juga kolaps gitu. So itu pengharapan Sion teologi ya seperti bubar ya, at least untuk sementara waktu gitu ya. Dan itu very shocking itu waktu itu ya, karena orang nggak pikir, loh kok kota Allah ternyata bisa hancur juga gitu ya. Itu tadinya nggak kebayang sama sekali sudah di dalam pikiran orang-orang di dalam perjanjian lama. Mereka yakin sekali bahwa Sion nggak akan pernah runtuh gitu. Tetapi ternyata runtuh juga gitu kan ya, runtuh juga, kolaps juga. Nah itu sempat membuyarkan pengharapan Sion atau Yerusalem teologi. Tapi ternyata setelah ini zaman post exile ya, seperti di dalam kitab ini, kitab Hagai, Sakaria, Maleaki, pengharapan Yerusalem teologi ini seperti bangkit kembali. Sudah melihat di sini ya, Sion dipulihkan, ya. Yerusalem diterima kembali. Bagaimana dengan ini, dengan bangsa-bangsa lain? Ya? Bangsa-bangsa lain kita membaca di dalam
pasal 9 ayat 13 sampai 17 ya. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur ku isi dengan Efraim. Dan aku mengayunkan anak-anakmu hai Sion terhadap anak-anakmu hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Jadi saudara melihat di dalam bagian ini ya, ini bangsa-bangsa itu akan dihakimi ya. Bangsa-bangsa itu akan ditaklukkan di sini ya. Itu saudara membaca ada istilah Yunani di situ tadi ya, keluar. Satu bagian lagi 11 ayat 1 sampai 3 ya. 11 ayat 1 sampai 3 saya baca. Bukalah pintu-pintumu hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu, penghakiman bagi Libanon. Merataplah hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah hai pohon-pohon tarbantin basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengar para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Kalau tadi Yunani, sekarang Libanon. Jadi bangsa-bangsa lain itu dihakimi, ya akan dihukum. Tapi menarik waktu saudara membaca di sini ya, setelah penghukuman itu ya, setelah penghakiman, ternyata bangsa-bangsa itu diikut sertakan di dalam keselamatan. Kita membaca di dalam Sakarya pasal yang ke-14 ya. Sakarya pasal yang ke-14. Panjang ya, ya. Mungkin kita nggak perlu baca semuanya, tapi saudara bisa melihat di situ ini keselamatan itu bukan hanya bagi Yerusalem, bukan hanya bagi Yehuda, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Bagi bangsa-bangsa lain. Jadi ini adalah satu struktur yang menarik kalau saudara melihat itu. Jadi tadinya itu ya, awalnya itu kan ada berita bangsa-bangsa yang dihakimi gitu kan ya, bangsa-bangsa dihakimi, dihukum gitu. Tapi bangsa-bangsa itu juga akhirnya berbagian di dalam keselamatan di dalam Tuhan ya. Mereka di-include, mereka diikut sertakan di dalam berita keselamatan itu. Tapi poinnya apa sih terutama saya? Ini apa? Poinnya itu adalah mau menyatakan bahwa Yahweh itulah ya satu-satunya ya. Yahweh itu adalah satu-satunya Allah, dan dia ini adalah Allah yang universal, gitu. Bukan hanya Allah orang Israel, tapi adalah Allah bagi bangsa-bangsa lain juga, Allah yang universal. Saudara bisa membaca di dalam pasal 14 ya, ayat yang ke-9, atau kita baca mulai dari ayat 8 ya, mungkin satu perikop kecil ini ya. Ayat 8, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Jadi again itu keselamatan air kehidupan ya. Berarti ini berita keselamatan itu mengalir ya. Bukan untuk Yerusalem juga saja, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu. yakni sampai ke pintu gerbang sudut dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Sudah untuk kita mungkin ya konsep seperti ini biasa gitu ya. Ya iyalah Allah ya pasti satu-satunya dan dia ya pasti universal. Gitu. Tapi kalau sudah bandingkan dengan konsep kepercayaan ini ya, Ancient Near East,
konsep Allah mereka itu kan sebetulnya teritorial ya, seperti kita tahu ya. Mereka itu teritorial. Jadi wajar kalau mereka menganggap Allahnya Israel ya sama seperti kayak Allah kita juga teritorial gitu kan ya. Semua Allah teritorial gitu. Setiap bangsa punya Allahnya masing-masing gitu. Punya jagoannya masing-masing, punya dewannya masing-masing. Tapi yang unik dari Allah Israel ya, dari Tuhan, dari Yahweh ini adalah di dalam kepercayaan yang kita terima di dalam kitab suci ya, bahwa ini diklaim ya, ini disaksikan sebagai Allah yang universal. Allah yang menciptakan langit dan bumi di dalam bahasanya Genesis ya, atau di dalam ayat yang ke-9 ya, di dalam teologi Sakaria di sini dikata Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi ya. Menjadi raja atas seluruh bumi dengan bagaimana ya? Perhatikan di situ ini sangat berkaitan dengan ayat yang ke-8, yaitu waktu keselamatan itu mengalir ke bangsa-bangsa lain. Keselamatan mengalir ke bangsa-bangsa lain, yaitu menyaksikan Tuhan adalah raja atas seluruh bumi ya. Erat ya saya, kaitan antara Tuhan Yahweh yang adalah satu-satunya dan bahwa Yahweh atau Tuhan ini adalah raja atas seluruh bumi ya. Ini erat dengan, kalau saya pinjam bahasa modern ya, penginjilan ke seluruh dunia gitu. Erat dengan penginjilan ke seluruh dunia. Kita membaca di dalam teologi Sakaria ini ya, di sini konsep kerajaan Yahweh atas seluruh bumi, universalitas kerajaannya itu ya, itu nggak bisa dipisahkan dengan berita keselamatan yang mengalir ke seluruh dunia juga gitu. Mengalir ke laut timur, mengalir ke laut barat ya, dan seterusnya gitu. Ini bukan sesuatu klaim yang diklaim ya lu terima nggak terima, kita pergi nggak pergi, kita saksi nggak saksi, pokoknya Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang universal gitu ya. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi gitu ya. Terserah lu mau percaya nggak percaya gitu ya. Saya juga mau memberitakan nggak memberitakan, pokoknya dia tetap adalah Tuhan universal. Enggak sih ya, bukan itu konsepnya itu. Konsepnya adalah Tuhan itu adalah raja atas seluruh bumi ya. Dan itu dinyatakan, disaksikan melalui apa? Yaitu dengan melalui mengalirnya berita keselamatan kepada seluruh bangsa ya. Tadi loh ayat ke-8-nya, saya baca lagi ya. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Baru masuk ayat 9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Menarik ya saudara, ini seperti kayak nyaris kondisional gitu kan ya. Tentu secara perspektif sistematik teologi sih kita jelas lah ya, nggak mungkin Tuhan baru menjadi universal karena kita berhasil memberitakan Injil ke seluruh dunia ya. Tuhan sih sudah universal dari kapan-kapan, itu kita sudah tahu gitu ya. Dia yang memang menciptakan langit dan bumi, dia bukan baru benar adalah yang menciptakan langit dan bumi waktu kita berhasil untuk menginjili seluruh bangsa ya. Tentu bukan itu kan Yesus ya. Tetapi yang menarik bagaimanapun ya, despite secara sistematik teologi ya, kita tahu bahwa memang Tuhan universal dari permulaannya, dia juga sudah universal gitu. Nggak perlu nggak perlu dibuktikan oleh kesaksian kita dan sebagainya, kan dia tetap universal ya, jelas lah poin ini ya. Tetapi yang menarik justru ini loh saya, kata sambung maka ini ya, kata sambung maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Lalu pada waktu itu gitu ya, pada waktu kapan? Pada waktu itu kan menuju waktu tertentu ya. Kapan itu pada waktu itu? Yaitu ayat 8, pada waktu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur, setengah lagi mengalir ke laut barat. Ya pada waktu itu maksudnya. Menarik ya saya konsep ini ya. Karena jadi universalitas kerajaan Tuhan atau Yahweh kan, dan bahwa dia adalah Tuhan yang satu-satunya, ini bukan tanpa mengalirnya berita keselamatan ke seluruh bumi. Bukan tanpa disaksikannya berita keselamatan itu juga bagi bangsa-bangsa lain. Dan bukan hanya bagi orang Yehuda gitu atau kaum Yehuda gitu, tapi
untuk bangsa-bangsa lain juga. Baru terus kemudian dikatakan ayat 9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Dari sini kita membicarakan dua hal gitu ya. Ya, Tuhan sih memang dari dulu ya dia satu-satunya. Itu tapi di dalam pengakuan ya, pengakuan daripada bangsa-bangsa ya, Tuhan bukan satu-satunya kan. Yahweh bukan satu-satunya. Mesir punya dewannya sendiri gitu ya. Terus kemudian orang Yunani punya dewannya sendiri. Setiap bangsa punya dewannya sendiri. Tuhan atau Yahweh seperti bukan satu-satunya. Waktu di sini dikatakan pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya. Ya. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya. Ini di dalam pengertian termasuk penerimaan. Penerimaan bangsa-bangsa itu akan berita keselamatan di dalam Tuhan ini. Di dalam konsep inilah sudah dikatakan pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya. Poinnya apa sih? Poinnya gini, sederhana sih sebetulnya. Kita mengatakan Tuhan itu adalah satu-satunya gitu ya. Tuhan itu bukan cuma Tuhannya orang Kristen ya. Tuhan itu adalah universal, yaitu satu hal ya. Tapi mengatakan hal ini dengan memberitakan berita keselamatan. Dengan mengabarkan berita keselamatan kepada semua orang ya. Nah, itu hal yang lain ya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, yang ditekankan di dalam teologi Sakaria ini ya, itu universalitas Tuhan, kerajaannya ya. Itu bukan tanpa penginjilan ke seluruh dunia ini, bukan tanpa berita keselamatan atau air kehidupannya mengalir ke segala bangsa itu ya. Itu erat hubungannya dengan Tuhan yang menjadi raja atas seluruh bumi dan Tuhan yang adalah satu-satunya dan namanya itu satu-satunya ya. Nah, tadi kita bilang ini ya, saya ada satu bagian yang kita mau coba lebih soroti mungkin lebih detail gitu ya. Tadi kan kita mengatakan eschatological hope ya, eschatological hope. Itu di dalam Sakaria 9 ya, Sakaria 9. Kita membaca Sakaria 9, mundur lagi, berarti 14 ya. Ini LAI langsung memberikan judul Raja Mesias di Sion ya. Langsung Raja Mesias ya di sini ya. Ini penafsiran Perjanjian Baru tentunya gitu ya. Penafsiran dari Matius itu. Tapi kalau sudah baca di dalam ESV ya, English Standard Version cuma diberikan judul The Coming King of Zion, The Coming King of Zion. Kita membaca dari ayat 9 ya, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara bisa mengerti ya dari konteks Sakaria pasal ke-9 dia. Mengapa naik keledai dan bukan naik kuda? Itu jelas sekali di sini dijelaskan gitu ya. Mengapa naik keledai dan bukan naik kuda? Ya? Karena kuda itu menggambarkan perang. Gitu. Kuda itu bicara tentang perang. Keledai ya itu bukan untuk perang ya. Berarti ini kedatangan di dalam damai ya. Kedatangan di dalam damai. Sudah membacakan di dalam ayat 10 tadi ya. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Ya. Dia sendiri datangnya bukan dengan kuda. Kalau dia datang dengan kuda, ya berarti dia datang perang itu berarti gitu kan ya. Tapi dia datang bukan dengan kuda, dia datang dengan keledai. Kenapa? Karena dia bukan datang untuk membawa perang, tapi dia datang membawa damai. Saya teruskan ayat 10 tadi yang kita sekali lagi pembacaannya. Kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem itu dilenyapkan. Lalu busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Jadi naik keledai itu ya, itu memberitakan damai kepada bangsa-bangsa.
Ini lumayan kompleks sebetulnya ya. Kalau kita melihat di dalam konteks aslinya ya, di dalam Zakaria ini kan ada gambaran selain tadi ya, naik keledai itu berarti membawa damai, tapi juga ada gambaran kerendahan hati ya di sini ya. Ada gambaran kerendahan hati. Yang menarik yaitu istilah ini, istilah di dalam bahasa Indonesia itu sangat nggak terekspresikan ya. Di sini dikatakan ia adil dan jaya. Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Di dalam bahasa Inggris, behold your king is coming to you, righteous, betul, righteous itu adil gitu ya. And having salvation. Kita sudah pernah bahas ini ya, kalau sudah masih ingat ya, di dalam salah satu khotbah Advent di GRI Kelapa Gading. Having salvation ya. Having salvation ini menarik ya, ini istilah ini ya. Karena ini kan raja, kalau kita baca langsung ini ya dari perspektif Matius ya, kita tahu ya Matius itu kan bicarakan Yesus Kristus gitu ya. Jadi ini ada mengatakan having salvation, langsung kita tafsir ya. Ya mirip seperti kayak bahasa Indonesia itu adil dan jaya. Jaya di dalam pengertian apa? Dia memberi keselamatan gitu kan ya. Dia memberikan keselamatan. Dia adalah sang penyelamat itu sendiri gitu kan ya. Dia akan mengaruniakan keselamatan ya raja ini gitu. Tapi kalau sudah membaca di dalam konteks Zakaria ya, itu sebetulnya di dalam ini ya, di dalam konteks Zakaria ini aslinya ya, sang raja ini sendiri itu mendapatkan keselamatan itu dari Yahweh, dari Allah. Sekali lagi ya, istilah having salvation ya, righteous and having salvation, maksudnya dia itu mendapatkan keselamatan ya dari Yahweh, mendapatkan keselamatan dari Allah. Jadi raja di sini kan di dalam pengertian memediasi, mediasi antara umat Israel, antara umat Allah dengan Yahweh ya. Jadi raja ini sendiri diselamatkan, ya, diselamatkan oleh Allah. Maka raja yang diselamatkan ini ya, having salvation, dia bisa menyelamatkan umat Allah ya. Karena dia sendiri menerima keselamatan yang dari Allah itu. Sudah mengerti ya konsep ini ya. Nah, bagaimana ya ini mensinkronkan ini dengan Yesus Kristus yang dia adalah keselamatan itu sendiri kan ya. Yesus Kristus kan adalah juru selamat kalau kita membaca di dalam kitab Injil itu. Sementara kalau kita membaca di dalam Zakaria ini rajanya sendiri itu membutuhkan keselamatan yang dari Allah. Ya ini tepat nggak ya? Ya kita tentu nggak bisa tafsir seperti orang liberal mengatakan, makanya itu kayaknya Matius ini agak sembarangan ini ya, kutip Zakaria, konteksnya jadi salah gitu kan ya. Kita nggak percaya itu, kita nggak mungkin ya saya menerima pandangan bahwa Matius salah kutip lah, terus kemudian Matius ini tafsirannya kacau gitu, orang di sini konsepnya sebetulnya rajanya membutuhkan keselamatan kok dia jadi kemudian menjadikan menjadi Mesias, jadi merupakan sumber keselamatan gitu kan ya. Tapi apa lalu kalau kita nggak mau menafsir seperti itu, dan nggak mungkin juga menafsir seperti itu saya, terus kemudian apa ya poinnya jadi gitu. Nah kita memang seringkali ya kalau kita baca di dalam perjanjian baru ya, itu kita seringkali melihat Yesus Kristus dengan juru selamat gitu ya. Dia adalah pemberi keselamatan ya, di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan keselamatan, dan nggak salah sih, ini betul gitu ya. Tapi kita agak jarang membahas ya bahwa Yesus itu sendiri ya, dia itu adalah pelaksana keselamatan yang sudah direncanakan oleh Bapa. Jadi sumber keselamatan itu sebetulnya adalah dari Bapa ya. Yesus Kristus itu menggenapinya. Dia itu mediatornya ya. Dan jangan lupa, dia memiliki natur manusia kan ya. Dia sendiri memiliki natur manusia, precisely karena dia memediasi. So, I think ada keindahan tersendiri ya, kalau kita melihat di dalam konsep ini, maksudnya di dalam bayang-bayang atau let's say terang Zakaria pasal yang ke-9 ya, melihat Yesus Kristus sebagai sang Mesias itu menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam Zakaria pasal yang ke-9 ini.
yaitu bahwa Yesus Kristus ini juga menerima keselamatan dari Bapa. Keselamatan itu adalah dari Bapa, ya, dipercayakan kepada Yesus Kristus, lalu Kristus meneruskannya ya kepada umat manusia. So Yesus di sini sebetulnya nggak membutuhkan keselamatan ya, dia nggak pernah berdosa, so ya, dia nggak perlu ya mengalami, tapi demi solidaritas ya, solidaritas dengan saudara dan saya, ya, dengan umat Allah, ya. Maka dia menempatkan diri posisinya itu di dalam posisi yang mendapatkan keselamatan dari Allah. Ya. Padahal dia sendiri adalah Allah sendiri. Padahal dia sendiri adalah pribadi kedua. Ya. Dia nggak membutuhkan keselamatan itu for sure. Yang membutuhkan kan saudara dan saya. Tapi dia manusia sejati, sama seperti saudara dan saya. Ya. Di dalam hal ini ya, kita bisa melihat dari perspektif solidaritas ini ya. Kristus ya, yang demi saudara dan saya, dia having salvation. Salvation yang dia terima juga dari Tuhan. Again, demi saudara dan saya, bukan karena dia sendiri membutuhkan keselamatan, atau keselamatan dari dosa, apalagi pasti tidak. Dia nggak membutuhkan itu sama sekali. Tapi demi saudara dan saya, ya, di dalam spirit solidaritas ini, ya, kita bisa membaca dari perspektif Zakaria, ya, ini raja, ya, termasuk raja yang dinubuatkan, having salvation, dia mendapatkan keselamatan yang dikaruniakan oleh Allah sendiri. Nah, ini menjadi satu konsep yang indah ya, kalau kita boleh merenungkan bagian ini, gitu, bagian Yesus sebagai pribadi Allah sendiri yang seharusnya nggak membutuhkan keselamatan, gitu ya. Tapi demi saudara dan saya, tapi dia bisa memosisikan ya, dirinya sebagai manusia ya, yang menerima keselamatan yang dipercayakan oleh Bapa ya, kepadanya untuk diteruskan kepada saudara dan saya. Keselamatan kita itu bukan tanpa Yesus Kristus ya, yang memperantarai, yang memediasi ya, keselamatan yang diterima dari Bapa itu ya, yang dikaruniakan dari Bapa di dalam Kristus ya, kepada saudara dan saya. Ya, ini adalah profil teologi yang utama dari kitab Zakaria ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, untuk apa yang kami bisa pelajari pada malam hari ini. Tuhan, menolong kami untuk bisa mengenal lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dan kami bisa menggali sendiri apa yang tadi kami sudah dengar, dan kami terus dipimpin untuk masuk kepada kelimpahan kebenaran firman Tuhan yang membawa kami ke dalam kehidupan yang juga di dalam segala kelimpahan berjalan bersama dengan Tuhan. Kau yang memimpin dan memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.